Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Hari ini kita masuk pada surah Al-Maidah pada ayat ke-64. A'udzu billahi وقالت اليهود يد الله مغلولة. Orang Yahudi berkata bahwa tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maghlulah, terbelenggu. Allah Ta'ala menjawab, "Ghullat aydihim." Ya, tangan mereka sendiri yang terbelenggu. Apakah memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya tangan? Allah itu sesuai dengan Allah Ta'ala katakan. Bagaimana bentuknya? Ya Allah, saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah tahu bentuknya bagaimana. Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan dia punya tanya di mana. Allah Ta'ala berfirman, "Khalaqtuhu biyadayya." Saya menciptakan manusia itu dengan kedua tangan saya. Bagaimana bentuknya? Allah tidak tahu bentuk yang sebenarnya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan tangan? Ya, karena yang kita pahami itu kata-kata tangan. Yang kita pahami kata-kata tangan. Nanti kalau pakai kata-kata yang lainnya, tidak ngerti kita. Gitu ya. Kita Allah Ta'ala pakai kata yang lainnya, tidak ngerti kita. Karena yang kita pahami itu adalah kata-kata tangan, ya sudah. Allah Ta'ala menggunakan kata-kata tangan. Apakah Allah Ta'ala punya tangan? Ya. Allah Ta'ala mengatakan khalaqtu biyadayya. Saya menciptakan manusia dengan kedua tangan saya. Apakah memang sama dengan manusia? Tangan manusia? Allah. Tidak ada yang pernah melihatnya. Di sini itu adalah ungkapan ya, mengenai bahwa tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya rahmatnya, artinya rezekinya. Ini ayat ini tuh berkaitan dengan persepsi anggapan bahwa orang Yahudi waktu mereka itu dulunya mereka itu dikasih rezeki oleh Subhanahu wa Ta'ala. Lalu waktu mereka itu maksiat, rezeki mereka berkurang. Apa kata mereka? Tangannya Allah Ta'ala terbelenggu, tidak mau memberi pada kita. Bakhil, gitu ya. Allah Ta'ala tidak mau memberi pada kita. Ini sama dengan ucapan mereka pada surah Ali Imran, "Inna Allah faqir wa nahnu aghniya." Bayangkan mereka berkata, "Inna Allah faqir wa nahnu aghniya." Kenapa? Karena waktu Nabi sempat mau meminjam uang kepada orang Yahudi untuk suatu keputusan atau suatu dia. Lalu kata mereka, "Inna Allah faqir." Allah Ta'ala itu faqir, orang aghniya. Bayangkan beraninya mereka itu menghina Allah Ta'ala. Kok berani ya? Berani mereka. Karena hati mereka condong kepada materi. Ya, itulah hasilnya. Kalau orang itu hatinya condong kepada materi, kalau dia dikasih rezeki, senang. Kalau tidak, menghina. Kalau tidak, menghina. Famal insanu idza wadalahu rabbuhu
wa akramahu wa na'amahu fa yaqulu bi akraman. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berkata Rabbi akraman. Semuanya saya. Wa mal insan idza talarahu faqadara 'alaihi rizqah. Kalau rezekinya dibatasi. Fa yaqulu Rabbi ahana. Tuhan saya menghina saya. Jadi dia kalau rezekinya berkurang, dia menyalahkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bakhil, tidak mau memberi. Kenapa? Karena ukuran kemuliaan itu adalah rezeki yang banyak. Kalau Allah Ta'ala memberi rezeki yang banyak, Allah Ta'ala itu baik. Kalau tidak, ya tidak. Ini primitif itu yang ukurannya rendah. Karena buat dia, mereka tidak mengenal kemuliaan. Yang ada itu kepemilikan, bukan kemuliaan, kepemilikan. Bukan kemuliaan, tidak, kepemilikan. Dia merasa bahwa kalau memiliki itu berarti saya punya kekuatan. Orang punya senjata banyak. Apa kalau kemudian dia bisa mempertahankan dirinya? Nembak sana, nembak sini, salah. Yang maksud kekuatan itu dia tidak saling ditakuti orang, tidak sambil diserang, itu kekuatan namanya. Bukan lalu saya punya pistol, siapa yang mau pukul dengan saya tembak. Itu bukan kekuatan namanya. Kekuatan itu saya menjadikan orang lain tidak menyerang saya, itu kekuatan namanya. Itu kekuatan namanya. Saya membuat orang lain tidak menyerang saya, itu kekuatan. Bukan siapa yang mau melawan saya tembak. Bukan begitu. Saya punya sabuk. Sabuk merah, kuning, hijau, biru, sampai hitam. Sampai kalau saya baca itu bukan kekuatan. Kekuatan itu menjadikan orang lain tidak melawan dia. Itu kekuatan namanya. Kemampuan untuk mendudukan orang lain itu kekuatan namanya. Kemampuan untuk menjadi dicintai oleh Allah itu kemampuan namanya. Kemampuan untuk menjadi dicintai oleh Allah itu kemampuan namanya. Bukan lalu kalau Allah Ta'ala memberi saya materi terus kenapa? Terus kenapa kalau materi? Kalau materi kenapa? Kalau sesuatu itu banyak kenapa? Ya, misalnya ada orang besar, rumahnya besar, begitu besarnya kalau mau ngapain naik sepeda, kalau mau kamar mandi naik sepeda lagi ya, kencing kita jalan, bisa. Kalau mau buka tamu dia sepeda ke sana, itu bukan sesuatu. Rumah saya besar. 500 meter tuh, buat apa? Dan kalau buka pintu saya naik sepeda motor, saya buka pintu. Ada apa? Tempat tidur saya 10 meter. Tidur apa? Itu mimpi apa? Meja makan saya, diameternya 20 meter. Mau makan apa itu? Lihat ya, yang dimakan sampai semua. Segini sudah kenyang malah kita. Kuantita, kenapa? Ya, dimaksud orang hebat itu mampu memberi. Memberi itu kekuatan, memberi ilmu, gitu ya, memberi akhlak, adab, itu namanya kekuatan. Makanya mengapa Allah tadi mengatakan bahwa seseorang itu dengan akhlaknya yang mulia, perhatikan sini, bisa menyamai orang yang bangun malam dan puasa di pagi hari. Kenapa? Karena seseorang itu dengan ibadahnya berpahala. Jangan lupa. Seorang itu dengan akhlaknya juga berpahala. Dengan ibadahnya seorang berpahala baik. Tapi dengan akhlaknya orang juga dapat pahala. Jadi akhlaknya mulia itu berpahala. Kenapa? Itu kekuatan. Kekuatan menjadikan orang lain mencintai dia. Kekuatan untuk menjadikan orang lain senang akan kehadirannya, keberadaannya. Itu kekuatan namanya. Tapi kalau diam saja misalnya, Anda bisa apa? Anda ngerti apa? Anda tahu apa? Iya, saya tidak ngerti apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Repot. Nyapu bisa. Anda nyapu saja. Nyapu, ngepel, mau ngecat tembok, itu bisa namanya. Bisa. Tidak mungkin ada orang yang punya kemampuan sama sekali. Tidak mungkin. Ada kemampuannya. Kemampuan itu ada. Kalau dia menunjukkan kemampuannya, kemuliaannya muncul. Karena ada yang dia berikan kepada orang di sekitarnya. Begitu ya. Karena ada yang dia berikan kepada orang sekitarnya. Itu kemampuan namanya. Orang Yahudi tidak.
Dia tidak perlu memberi orang lain. Orang lain mesti memberi pada dia. Orang lain mesti memberi pada dia. Bukan dia memberi pada orang kita. Dia perlu negara. Kita perlu negara, baik. Bukan lalu kemudian mereka itu serta-merta menundukkan dengan sendirinya orang Palestina, tidak. Mereka menggunakan orang Inggris untuk masuk Palestina. Yang masuk Palestina orang Inggris. Sudah masuk, sudah berkuasa, mereka di belakangnya berkuasa. Bukan lalu berperang, bukan lalu mengalahkan Palestina, tidak bisa. Itu biasa dan begitu mereka. Mereka berkata pada Nabi Musa sebelumnya, ribuan tahun yang lalu, waktu Nabi Musa diajarkan negeri yang suci, yang kita baca pada surah Maidah. Ya. Apa kata mereka pada Musa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kamu berangkat sendiri dengan Tuhanmu, kami nunggu di sini. Tidak mau. Mereka tidak mau berperang. Tidak mau berperang. Waktu mereka dikepung oleh orang Romawi di bentengnya di atas gunung di Yordan, namanya Masada benteng itu. Dikepung oleh orang Romawi. Waktu orang Romawinya naik ke benteng tadi, sudah menjadi mayat semua, bunuh diri. Tidak pernah. Tidak pernah. Begitu juga dengan orang Yahudi di Madinah. Nabi SAW mereka dikepung. Bani Quraisy dikepung 30 hari. Setelah itu mereka disembelih Nabi SAW. Tidak ada perlawanan. Begitu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Hitler membunuh orang Yahudi, Nabi juga begitu. Nabi juga begitu. Kenapa ya? Tanyakan kepada sirah, pada sejarah. Jadi kalau itu Yahudi Nazi membunuh orang Yahudi, Nabi juga begitu kok. Nabi juga membunuh orang Yahudi. Kenapa ya? Pelajari sirahnya dulu. Kenapa Nabi membuat begitu? Baru tahu jawabannya. Kenapa Hitler berbuat begitu? Nabi juga berbuat begitu kok. Betul ya? Nabi juga berbuat begitu. Jadi itu terjadi karena mereka menghina Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dijadikan manusia itu membenci mereka. Karenanya Allah di sini berikan sebuah ayat dari surah Al-Nisa 5355. Am lahum nasibun minal mulki fa idzal la ilaha illa. Apakah barangkali mereka itu punya kekuasaan barangkali dari Allah Ta'ala ini. Nah, sampai mereka kalau ada fa idzal la ilaha illa mukroh titik dulu. Di korma itu ya, ada ya, kalau ada benangnya kita namanya fatil. Kalau titik tul nakir. Orang Yahudi itu kalau Allah telah diberi kekuasaan, power sharing, tidak akan memberi kita apapun. Tidak akan memberi kita apapun. Begitu. Am yahsudun nasa ala ma atahum fadli. Mereka itu hasud kepada orang beriman karena Allah Ta'ala diberi rezeki kenabian dan seterusnya. Pada surah Al-Imran 112, Zuribat alaihimud dhillah aina ma tuqifu. Orang Yahudi itu dimanapun berada oleh Allah Subhanahu Wa Taala diletakkan kehinaan. Jadi mereka selalu di bawah kekuasaan orang kafir. Ada pula saatnya orang Muslim menguasai mereka. Tidak pernah mereka berkuasa di muka bumi ini. Orang kafir berkuasa, ada orang kafir banyak orang berkuasa. Komunis berkuasa ada. Komunis tidak pakai Tuhan berkuasa. Tapi Yahudi lain. Dan dia menghina Allah Ta'ala. Itu lain lagi. Bukan kalau orang komunis tidak mengatakan Tuhan tidak ada, tidak ngerti saja. Tapi ini lain, menghina Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tangannya bakhil, tidak mau memberi pada kita. Allah Ta'ala mengatakan mereka yang bakhil. Yunfiqu bal yadahu mabsutatan. Allah Ta'ala tangannya luas, terbentang tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yunfiqu kaifa yasha. Memberi sekehendaknya. Ada apa kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala mesti memberi pada saya, mesti memberi saya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu memberi karena sesuatu, tidak memberi karena sesuatu dengan ilmunya. Apa balasannya? Wala yazidanna katsiran ma unzila ilaika
Rabbika tughyanan wa kufra. Akan kami tambah ya, pada mereka itu tughyanan wa kufra. Akan kami tambah kepada mereka itu apa? Tughyan, tindakan melampaui batas, dan kufra. Mimma unzila ilaika min rabbika. Nah, itu dari Tuhan. Jadi akan menjadikan apa yang turun kepadamu ya Rasulullah akan menjadikan mereka itu menambah mereka untuk tuqoh, melampaui batas wa kufra. Artinya setiap kali firman Allah Subhanahu wa taala itu turun, ya, membuat mereka itu semakin melampaui batas, semakin kafir. Padahal sebenarnya firman Allah taala itu suatu kenikmatan buat orang beriman. Tetapi buat orang Yahudi tidak, membuat mereka semakin togoh, semakin kafir. Itu ya. Ini Allah Taala memberitahu pada kita, hati-hati. Kalau orang itu tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, murka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala Al-Quran yang semestinya menjadi kitab petunjuk yang membawa pada kenikmatan akan menjadikan seseorang itu semakin maksiat dan kafir. Ya, bahaya Quran itu. Quran itu bahaya. Begitu ya? Kenapa? Karena yang menurunkan juga bahaya Allah Ta'ala. Jangan terlalu bersangka baik pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bukan hanya Rahman Rahim, Dia juga adil, Hakim, Syadidul Iqab. Nah, hati-hati. Allah Ta'ala itu juga adil, bisa mengadab. Jadi bukan Allah Ta'ala itu terus baik begitu. Bahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaghurrannakum hadithuka wa la yaghurrannakum bil ghurur. Orang beriman, jangan tertipu dengan dunia dan jangan tertipu dengan Allah Ta'ala. Jangan karena terlalu banyak baca Bismillahirrahmanirrahim dan Allah Ta'ala itu Rahman Rahim selamanya begitu. Selamanya begitu. Asal kita baik. Kalau kita sengaja maksiat, ya Allah Ta'ala juga adil, Hakim. Allah Ta'ala Azizul Hakim, Syadidul Iqab. Berat balasannya. Jangan lalu karena kita menganggap bahwa Allah Ta'ala itu baik, tidak bisa berbuat jahat. Bisa berbuat jahatnya Allah Ta'ala itu, siapa yang melawannya dimudahkan untuk melawannya, dimudahkan tambah maksiat, tambah jauh, gitu ya, tambah jauh lah, gitu ya, hati-hati. Ini harus kita pahami, gitu ya, harus kita pahami. Ya. Baik. Padahal saya ulangi lagi, kenikmatan Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala katakan pada ayat 34 surat Ibrahim, wa ataakum min kulli ma sa'altum. Allah Ta'ala memberi kepada kalian apa yang kalian minta. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah Ta'ala, kalian tidak akan bisa menghitung Allah Ta'ala. Kenapa? Kita bisa hidup bukan hanya hidup saja. Itu berarti seluruh peredaran di tubuh kita lancar dan sebagainya. Kalau ada satu yang terhambat bagaimana? Peredaran darah. Kalau ada satu saraf di kepala kita, Anda tahu kepala kita itu saraf itu benang. Kalau itu satu saja macet, tidak bisa ngomong, tidak bisa angkat tangan, tidak bisa jalan, satu saja. Itu ya, itu benang tuh banyak begini, satu benang begini. Kalau itu satu saja macet, tidak bisa ngomong, tidak bisa angkat tangan, tidak bisa jalan. Begitu ya. Jadi selama kita bisa mendengar, melihat, berbicara, berpikir, bernafas, itu nikmat yang patut harus disyukuri. Saya balik lagi. Kenapa? Seseorang itu tidak bersyukur pada Allah Ta'ala karena dia tidak tahu nilai-nilai nikmat. Kenapa? Karena dia kenikmatan tidak menambah kemuliaannya. Kenapa? Karena dia orang mulia. Sama dengan misalnya begini, sekolah katakan, sekolah. Anak kecil itu kenapa kok harus sekolah? Karena dia tidak ngerti gunanya sekolah itu apa, tidak ngerti. Begitu ya. Anak kecil itu karena dia tidak ngerti gunanya sekolah, tidak mau sekolah.
Dia tidak ngerti gunanya mandi, tidak mau mandi dia, mesti harus dipaksa mandi. Dimandikan dan kemudian dipaksa mandi. Itu ya. Anak kecil itu hidupnya harus diatur. Kenapa? Karena dia tidak mengerti keteraturan. Kenapa? Karena dia tidak ngerti kemuliaan. Orang dewasa tidak ngerti kemuliaan dia. Saya mesti tidur jam sekian, kapan jam sekian, keluar jam sekian, pulang jam sekian, makan jam sekian, teratur hidupnya. Karena itu suatu kemuliaan. Saya mesti sekolah. Ke sekolah saya mesti belajar. Saya mesti berbuat sesuatu. Oleh karenanya saya mesti berpikir. Sebelum bisa mikir, saya mesti punya ilmu. Sebelum punya ilmu, saya mesti baca. Itu mulia namanya. Ingat ya, mulia namanya. Makanya Allah Ta'ala menurunkan Quran pada kita. Quran itu bukan buku cerita. Ingat ya, Quran bukan buku cerita. Quran itu bukan buku cerita. Quran itu bukan teori saja. Quran itu membentuk cara berpikir kita, mindset. Ingat ya, Quran itu mestinya tidak usah dijelaskan oleh ustaz. Ingat ya, setiap orang kalau membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, dia akan berpikir dan mau merasakan maknanya. Dia akan berpikir, oh iya ya, mesti begini, mesti begini. Menjadi pola berpikirnya. Nah, tapi karena tidak ada waktu, biar ustaz saja yang mikir. Ustaznya bantu mikir aja. Nah, ingat ya, kalau orang, jadi saya balik, kalau orang itu tidak mengerti isinya Al-Quran, maaf 1000 maaf, tidak bisa mikir dia. Ingat ya, kalau ada orang ya, maaf, tidak mengerti isinya Quran, maaf sekali lagi, tidak bisa mikir dia. Karena dia tidak tahu tata urutannya berpikir. Begitu. Orang itu sekolah bukan Al-Quran, tahu tinggal kerja. Sekolah, kuliah, diajari caranya mikir. Ingat ya, caranya mikir itu begini, itu tadi. Yang menyusun ilmu di sekolah itu orang kafir, orang barat. Cara-cara berpikir itu begini. Kita ada cara berpikir, namanya logika. Tapi orang kafir yang membaca caranya. Al-Quran juga begitu, isinya cara berpikir. Kalau orang itu tidak mengerti isinya Al-Quran, dia tidak salah cara berpikirnya. Contohnya Bani Israil. Ada Taurat, ada Injil. Dia berkata, Allah Ta'ala itu bakhil. Kenapa? Karena tidak ngasih rezeki. Jadi bagaimana? Mesti rezeki itu mesti ada. Kenapa? Mesti uang itu mesti ada. Untuk apa uang banyak? Nah, saya tanya, uang banyak untuk apa? Nah, ya supaya uang saya banyak lah. Ya saya tanya. Kalau uangnya banyak itu buat apa? Itu buat apa uang? Begitu ya. Kalau orang beriman tidak. Orang beriman itu dia kepingin berbuat baik dulu. Kalau ada fasilitas dia berbuat baik ya. Sudah berpahala ya. Ini untuk 4 orang. Kata saya sama. Orang punya ilmu dan punya harta. Dia bisa berbuat baik dengan ilmunya, karena ilmunya dan dengan hartanya. Ada lagi punya ilmu dan punya harta. Dia berkata, kalau saya punya uang, saya bawa masjid seperti dia. Pahalanya sama. Ada lagi yang tidak punya harta. Ya? Ada lagi yang punya harta tapi tidak punya ilmu. Harta saja, ilmu tidak ada. Tadi kan tidak, ilmu ada, harta tidak ada. Ini tidak, harta ada, tidak ilmunya. Maksiat dia, maksiat. Lalu ada lagi yang tidak punya ilmu, tidak punya harta. Dia berkata, kalau saya diberi uang seperti orang itu, ya saya maksiat seperti dia, dosanya sama. Nah, itu pentingnya ilmu. Apa gunanya? Menghasilkan keyakinan. Apa hasilnya keyakinan? Kemuliaan. Nah, kalau orang tidak punya keyakinan pada Allah Ta'ala, tidak mulia, tidak yakin. Seperti Bani Israil, seperti orang kafir kita lihat, ada hartanya, wah, nendang bola saja kok banyak hartanya ya. Saya bisa nendang bola, meskipun pakai sarung saya, nendang bola bisa saya. Pakai sarung saya bisa lari, kok dibayar sekian, saya mau nendang bola. Hidup ini bukan soal nendang bola. Uang ini bukan untuk bola. Uang ini untuk menjadikan manusia sesamanya merasa mulia. Menjadi mulia, mulia sesamanya. Tidak boleh ada orang kelaparan, tidak boleh. Ingat ya, tidak boleh ada orang kelaparan. Semua orang mesti bisa makan. Ingat ya, semua orang mesti aman. Nah, ada dimakan, aman, begitu. Tidak boleh. Negara membuat
harga makanan meroket, negara tidak bisa menjamin keamanan rakyatnya. Itu di negara barat itu. Lihat ya, harga makanan naik, LPG naik, bahan bakar naik, naik semua. Orang kafir tuh bukan berlebih uangnya. Mereka terima gaji sudah ada pos-posnya untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ada semuanya itu. Untuk ke Bali nggak ada. Nanti kalau sudah umur 60 ke Bali. Waktu sudah nomor 60 baru sampai Bali. Kita umur 10 tahun sudah ke Bali. Mereka umur 60 nanti baru bisa ke Bali. Tidak bisa. Ditabung dulu uang. Mau ditabung dulu bukan asal berangkat. Tidak ada tawakal. Ditabung dulu. Kalau sakit sudah ada uangnya. Ada asal sakit. Tidak gampang. Tidak ada orang bantu orang. Tidak ada orang bantu orang. Anda mesti punya asuransi. Kalau Anda sakit begini. Mahal. Sakit gigi ya. Dokter lebih mahal lagi. Ini lebih sakit lagi bayarnya. Sudah sakit gigi, ya bayarnya jutaan. Lebih sakit lagi. Di sini kan berapa di sini? Tidak gampang. Lihat ya, tidak gampang. Kalau aku sakit jantung, sekian ke luar negeri mereka. Ke India untuk operasi jantung, di negaranya tidak mampu. Begitu ya, tidak gampang lah. Kita tidak, alhamdulillah. Begitu ya, hasilnya agama ada di sebuah tempat yaitu Islam, yaitu Al-Quran, menjadikan masyarakatnya nyaman, aman, tidak ada serangan. Kalian akan melihat, misalnya ada orang berangkat dari Iran, dari Irak berangkat ke Mekah, aman. Orang-orang Thaiful Harib aman. Itu bukti manusia. Itu tandanya manusia gitu. Ada aman, keamanan ada yang dimakan. Kalau ada yang dimakan, wah berat. Ya. Berarti Islam berarti tidak ada barokah. Apalagi tidak aman. Tembak sana, tembak sini. Tembak sana, tembak sini. Polisi ditembak, orang sekolah ditembak. Tidak aman, tidak nyaman. Itulah kalau ada tanya, apa manfaatnya Islam? Manfaatnya Islam itu akhlak yang baik. Kenapa? Karena ada cara berpikir yang benar. Kenapa? Ada ilmu. Kalau orang itu sudah di kepalanya tidak ada ilmu, berarti cara berpikirnya salah, ngomongnya salah, perbuatannya salah, mau berbicara salah, lalu berbuat juga salah. Kenapa cara berpikirnya salah? Kenapa ilmunya tidak ada? Kalau orang punya ilmu yaitu Al-Quran, benar cara berpikirnya, benar keyakinannya, benar ucapannya, benar tindakannya. Semuanya benar. Karena cara berpikir mindsetnya Al-Quran. Gitu. Ada di sini tambahan lagi. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Kami letakkan di antara mereka itu sama Yahudi dan Nasara, dan orang kafir dan yang lainnya. Al-adawa wal baghdha. Al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Permusuhan dan kebencian. Ada aja. Orang kafir saling membenci. Dan saling memusuhi orang kafir. Orang kafir saling memusuhi. Itu biasa itu. Itu panjang ceritanya kalau saya cerita. Terus terjadi peperangan. Dan negara Islam mudah perang ya. Karena tidak pernah diciptakan peperangan. Karena tidak ada orang Islam saling membenci. Tidak ada. Begitu ya. Tidak. Mereka berangkat ke Irak supaya ada perang di sana. Afghanistan supaya ada perang. Afghanistan tidak ada. Dari dulu tidak ada apa-apa. Oke saja, tenang-tenang saja. Irak juga begitu. Irak juga begitu. Apalagi Palestina, tidak ada apa-apa. Kota yang maju, semua orangnya pakai jas dulu sebelum datangnya orang kafir. Begitu ya, semuanya bahagia. Itu artinya kekafiran itu menghasilkan kerusakan. Saya baca lagi, saya ingat ayatnya. Kullama awqalu naran ila harbi atfa'u. Setiap mereka menciptakan, memunculkan api peperangan, dimatikan oleh Allah Ta'ala. Artinya dari sekian perang yang kita lihat, kalau ada satu peperangan itu sebenarnya ada sekian banyak orang yang mau menyalap, tidak jadi. Ada sekian banyak orang yang mau menyalap, tidak jadi. Dimatikan oleh Allah Ta'ala. Begitu. Artinya ada sekian banyak perang yang mau terjadi yang tidak jadi.
wa yas'auna bil ardi fasada. Berbuat kerusakan di muka bumi ini, ya narkoba, prostitusi, ya, riba, semua itu kerusakan, riba. Riba di mana-mana. Semua pakai bunga. Interest. Semua pakai bunga. Negara mesti membayar ribuan triliun. Untuk apa? Ya bayar bunga. Jadi narkoba sekian banyak. Sekian banyak narkoba. Di mana-mana narkoba. Orang muda itu narkoba. Sengaja memang. Narkoba sengaja dikirim ke sana kemari. Sengaja diadakan. Narkoba itu bukan dicegah, saya beritahu ya. Saya beritahu. Narkoba itu bukan dicegah. Cuma kalau saya cari narkoba dicuri orang banyak. Narkoba itu sengaja disebar. Bukan dihalang, tidak disebar sana kemari narkoba. Diadakan di sana kemari supaya merusak. Sekian banyak narkoba dibolehkan. Bahkan di negara-negara tertentu orang boleh mengunyah daun kokain misalnya, boleh, dibolehkan, boleh. Yang mau jadi pil ya boleh, silahkan. Begitu ya. Bayangkan kalau negara kita itu masih jajahannya orang Belanda, ya narkoba di mana-mana. Di negaranya narkoba boleh, boleh. Itu kan terjadi, rusak akhlaknya manusia, rusak. Akhlaknya manusia rusak, tidak berani apa-apa. Hasilnya lemah. Kerusakan itu artinya lemah. Kerusakan itu kebencian, permusuhan, kekuatan itu. Tidak. Rasa saling mencintai berarti mau berkorban, itu kekuatan. Kalau saling membenci ya bukan kekuatan. Saling membenci bukan kekuatan. Begitu ya. Orang Eropa wah hebat, orang Amerika hebat apa aja. Dari Ukraina diserang dia semua. Kalau kalian tidak perang, kan pengajian sama saya saja. Begitu ya, tidak berani perang. Begitu ya, punya senjata, buat apa? Anda tidak berani punya senjata. Saya pakai senjatanya. Kalau orang Ukraina sholat, kalau orang Ukraina sholat saya bela. Kalau dia sholat, karena tidak sholat ya urusannya dia. Begitu ya, tidak berani mana mereka mau bela sesamanya, sama kulit putihnya, sama kafirnya, kurang apa lagi? Tidak membela, tidak boleh membela. Kenapa? Karena mereka lemah. Mau membela orang Ukraina, jangan macam-macam ya. Kalian mau musim dingin sebentar lagi gasnya dimatikan. Tidak ada. Jangan kan di akhirat, di dunia sudah tidak saling membantu. Kalau di akhirat, sekarang di dunia tidak saling membantu. Lemah, ada kekuatan. Ada kekuatan. Anda kan benar rahmat Allah Taala. Habis orang kafir, semuanya saling membantai. Karena rahmat Allah Ta'ala mereka masih tetap ada di dunia ini. Begitu ya. Kalau bukan rahmat Allah Ta'ala, habis orang kafir, saling membantai mereka. Bayangkan, begitu ya, saling membantai. Itulah yang terjadi. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Sekarang sebaliknya, ayat 65. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw. Coba alur kitab itu, Yahudi, Nasoro itu beriman dan bertakwa. La kafarahum sayyi'atihim, akan kami hapuskan dosa-dosa mereka di dunia. Wa la dakhalnahum jannatin na'im, akan kami masukkan mereka di jannatin na'im, di surga di akhirat nanti. Walau annahum aqamut Taurat wal Injil, melaksanakan isi Taurat dan Injil, wa ma unzila ila rabbihim, apa itu dari Taurat yaitu Al-Qur'an, la aqal fawqihim, mereka makan dari langit yaitu hujan yang menumbuhkan tanaman, wa min tahti arjulihim, dari bawah mereka. Betul ya. Kalau sekiranya suatu negeri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala akan menurunkan rezeki. Surah Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Suatu negeri beriman, bertakwa, bukan kita saja, semua manusia. La fatahna 'alaihim barakat, karena buka barokah. Barokah itu artinya kenikmatan yang berguna.
barokah, kenikmatan yang menghasilkan pahala itu barokah namanya. Barokah itu artinya kenikmatan yang menghasilkan pahala, bukan sekedar uang saja, tidak. Nah, jangan keliru, jangan keliru itu ada orang kafir kasih rezeki jadi pahala, bukan barokah. Kalau menjadi pahala barokah. Kalau materi itu jadi pahala barokah namanya. Hari, waktu, kesehatan jadi pahala barokah namanya. Umur menghasilkan pahala itu barokah namanya. Harta menjadi pahala itu barokah namanya. Kalau soal waktu saja, soal uang saja dalam tidak jadi apa-apa bukan barokah namanya. Ya, jadi jangan orang uangnya banyak, umurnya panjang itu bukan barokah. Itu barokah itu kalau materinya menghasilkan pahala, kekuasaannya menghasilkan pahala, ilmunya menghasilkan pahala, umurnya menghasilkan pahala itu barokah namanya. Umurnya apa itu ilmu yang diajarkan pada manusia, diajarkan barokah. Mengajar ngaji, mengajar Al-Quran, mengajar hadis fikih itu barokah namanya. Kekuasaan melindungi manusia dari kezaliman itu barokah namanya. Tapi kalau tidak ya tidak. Saya berpuasa, hasilnya apa? Dan tidak tahu punya berpuasa, itu tidak, bukan barokah. Saya punya ilmu lah ya, hasilnya apa? Pokoknya saya ngerti semuanya lah. Nanti saya tanya, saya tanya, Anda ini punya ilmu, Anda ajarkan tak? Udah perlu. Saya pakai sendiri, tidak barokah namanya. Kalau sudah diajarkan ngajari orang itu barokah namanya. Kalau sudah suatu kenikmatan itu menghasilkan pahala, itu namanya barokah. Ya, waktu dipakai berzikir, dipakai baca Al-Quran, barokah namanya, barokah. Kalau ada orang hari-harinya dipakai mencari dunia, dapat dunia dia, tapi hatinya kosong, jiwanya kosong dia. Karena jiwanya kosong, tidak pulang ke rumah dia. Kita mau khabar dia, karena jiwanya kosong. Sudah dapat uang, tapi jiwanya betul terisi, kosong. Begitu, hatinya kosong. Sebaliknya orang yang hatinya terisi iman, terisi amal soleh, sama berbuat baik, kenyang hatinya. Hatinya penting buat kita mengenyangkan hati kita. Karena orang itu hatinya tidak kenyang, wah bahaya, bisa merampok dan sebagainya. Karena hatinya tidak kenyang. Kalau hatinya sudah kenyang, kita tanya kepada orang yang makan uangnya negara, apa dia tidak punya bapak? Kaya. Tapi kosong hatinya, hatinya kosong. Jadi dia masih merasa belum terisi. Kalau banyak hartanya, tanahnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, mobilnya jejer, ya apakah itu membuat dia kenyang? Tidaklah. Jiwa perlu diisi. Kalau perut terbatas, sudah kenyang saya. Kalau jiwa tidak terbatas, kalau perut terbatas, awan jiwa dan nafsu itu sama ya. Kita tidak akan pernah kenyang. Seorang beriman itu tidak akan kenyang dengan amal soleh kecuali sampai masuk surga dia, baru selesai dia, sudah selesai. Orang beriman tidak mau mengatakan sudah cukup zikirnya, sudah cukup sholatnya, sudah cukup ngajinya. Tidak, baca Al-Quran terus, zikir terus, ibadah terus. Anda kok banyak ibadah? Ya memang, Anda jangan saya masuk surga. Udah tahu lah, saya ini ibadah. Ya, karena saya kepingin dari Allah Ta'ala, kepingin melakukan banyak amal soleh, supaya saya selamat. Nanti kalau sudah saya mau surga baru berhenti ibadahnya. Begitu ya. Ini kebutuhan akan amal soleh sama dengan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak ada hentinya, tidak ada hentinya hawa nafsu. Itu sudah masuk kubur. Itu hawa nafsu. Orang benar juga begitu. Kalau tidak mati, tidak berhenti ibadah ini, terus beribadah. Nah, itulah orang beriman. Begitu ya. Lanjutkan sedikit lagi ya. Minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma kanu ya'malun. Ada yang muqtasidah artinya ya kemaksiatan mereka itu adil. Nah, begitu ya. Mereka itu adil dalam arti mereka itu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan mereka itu tetap berbuat maksiat. Ada yang segera mengatakan Allah Ta'ala itu Tuhan, Nabi Isa bukan Tuhan, seorang manusia saja. Tapi lagi yang dari itu mempertuhankan Nabi Isa, mempertuhankan ini dan Uzair dan sebagainya. Sama-sama salahnya. Yang benar itu yang beriman
dan beramal soleh. Sudah bisa saya sampaikan, insya Allah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.